Jadi pas pindah kontrakan situ itu ya biasa seperti biasa, nyaman karena di itu kayak di komplek gitu kan. Pas itu pindah ke kosan itu, gue ngerasa nyaman aja sebenarnya, nggak ada hal-hal yang aneh-aneh banget gitu. Biasa aja, kayak rumah pada umumnya, kayak nggak ada aura-aura negatif kayak gitu. Menurut gue aja yang ngerasa nyaman banget gitu kan. Karena kan yang ininya kan suka apa sih? Yang tidur yang di kamar 1-2 ini kan orangnya non muslim gitu kan. Kita juga welcome, setiap hari Minggu dia ada kegiatan, kita welcome sah-sah aja walaupun kita nggak pernah mengadakan kegiatan Islami gitu di itu gitu kan, tapi dia selalu ada kegiatan itu, kita baik-baik aja gitu, nggak pernah ada ya toleransi lah gitu kan. Mau nanti kalau udahan ya kita bantu beres-beres kayak gitu. Tapi pas ini ya gue nggak tahu nih, ini kejadian dari diri gue sendiri kan. Nah pas itu ada acara tuh kumpul-kumpul kayak semacam reuni gitu kan, kita teman-teman dari kampung datang, yang merantau, teman-teman kampung yang dulu satu sekolahan datang kumpul di situ. Nah gue tidur di situ tuh. Pas gue tidur, gue nggak tahu ya yang namanya rep-rep ya. Nah gue dicekek abis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rika di channel Kota Mistis, Korek Cerita Mistis. Apa kabar kawan mistis? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dilimpahi rezeki dan dimudahkan segala urusan kita. Amin. Nah, hari ini kita udah kedatangan narasumber dan kita langsung sapa aja narasumber kita. Halo Bang. Halo. Dengan abang siapa nih? Gus. Siap. Dari mana tadi Bang datangnya Bang? Dari Jakarta. Oh, jauh ya? Ya. Nggak kehujanan Bang? Hujan tadi, tapi kan berteduh. Oh siap. Gimana Bang? Apa cerita yang dialamin tuh tentang apa Bang? Tentang kosan di Kota B. Oh, B gitu ya? Nggak boleh disebut namanya ya? Ya. Gimana tuh ceritanya yang dialamin? Dikit aja. Kosannya itu tempatnya sangat strategis gitu kan. Cuma auranya itu nggak enak tuh, karena mungkin karena bangunan lama dan bangunan itu awalnya itu di situ itu ada rawa gitu. Oke, sekali Bang ya. Itu sedikit cerita dari Bang Agus. Nah, buat kawan mistis yang punya cerita horor, mistis, menegangkan, ataupun cerita pendakian, kalian bisa kirimkan voice note ke WA di bawah ini. Nah, kita nggak usah lama-lama ya, kita langsung aja dengerin cerita Bang Agus. Jadi pas dulu itu ya, saya kan dapat kerjanya di Kota B. Nah, kebetulan ada teman kenalan saya di sana. Teman saya itu ngomong, mau nggak di tempat saya gitu kan. Ya udah, karena mepet, nggak ada harus cepatnya tinggal gitu, karena nggak mau tinggal di mana gitu kalau nggak di kosan gitu, numpang juga nggak enak kan. Akhirnya kita putusin. Nah, malam itu kita lihat kos-kosannya dan sebenarnya nggak srek gitu. Cuma di pertimbangan saya memilih kosan di situ karena lokasinya itu strategis, jalan raya dan akses kemana-mana itu dekat gitu. Nah, tapi di situ itu di kosan itu saya rasa untuk pertama sih biasa-biasa aja, nggak ada yang layak, nggak ada hal-hal aneh gitu. Cuma pas udah beberapa hari gitu, ada bapak-bapak bilang sama saya gitu kan, gimana Dek, nyaman gitu kan. Saya bilang nyaman gitu kan. Terus kata dia, nggak apa-apa, enggak gitu. Gue sih agak mikir nih, oh ini orang kenapa gitu, biasanya juga cuek gitu. Tapi dia juga biasa-biasa aja habis nanya itu gitu. Itu bapak-bapak itu yang punya kosan atau teman ngekos juga? Dia kos juga. Oh, kos juga. Kos, tapi dia itu lagi ngapain gitu. Kayaknya anaknya itu, dia kan ada anak juga. Kalau lihat dari dia sih
suka cerita anaknya itu dia punya rumah nggak jauh dari kota itu gitu, tapi dia tetap mau di situ, nggak mau tinggal sama anak-anaknya. Gua nggak tahu alasannya kenapa gitu. Dan kosannya itu kayak kurang adem, kayak anyep gitu. Anyep kayak makanan. Ya gitu, kayak kurang garam. Asing dong. Nah, itu di situ itu kalau menurut saya pribadi sih ya, kosannya udah anyep, terus pas ngelihat kamar mandi kayak nggak layak huni gitu. Mungkin gini kali ya, anyep itu kayak mungkin hawanya kali beda gitu Bang ya. Ada aura-aura gimana gitu kali ya. Iya. Mungkin gitu ya. Iya. Bingung kalau bilang anyep. Iya. Tapi kita juga kan nggak mikir hal-hal aneh karena kita juga orang kerja gitu kan. Akhirnya ya biasa aja gitu. Nah, pas si bapak itu udah bilang itu beberapa hari lagi, saya juga nggak tahu tepatnya kapannya, itu kan udah lama juga gitu. Akhirnya si bapak itu udah nggak pernah ngomong lagi sama saya, dan saya juga udah biasa aja gitu. Pas itu kan saya kan habis main sama teman-teman tuh, pulang malam. Nah, pas pulang malam itu larut malam lah gitu kan. Mau tidur, saya cuci muka. Nah, karena tempat itunya itu tempat untuk bersih-bersih kayak nyuci kayak gitu kan ada dua tempatnya, di los satu sama di dalam satu. Di los maksudnya di luar gitu. Di luar, tapi masih di pagar kos-kosan ya. Nah, akhirnya saya pilih di dapur, saya cuci muka di dapur. Nah, pas cuci muka di dapur itu saya ngedengar suara ada orang jalan. Nah, pas di jalan berhenti itu, dia jalan kayak berhenti, kayak ada mata ngeliatin saya terus gitu. Nah, saya coba untuk ya biasa aja cuci muka, tapi perasaan saya itu pengen nengok gitu. Bener nggak sih ini? Tadi kan ada orang jalan terus berhenti, bener nggak ada yang ngeliatin gitu kan? Nah, saya cepet tuh. Akhirnya saya balik badan ngeliatin, dan dia tuh langsung kayak pergi gitu, kayak lari, deg. Saya langsung ambil balok. Pokoknya di pikiran ini orang lah gitu. Orang, ya. karena malam negatif atau ya, apa gitu. Saya pikiran saya itu orang mau maling gitu kan. Nah, akhirnya saya bawa balok keluar, buka pintu, langsung saya tuh, karena kamar mandi di luar juga ada kan. Karena kamar mandi yang di luar itu nggak pernah pakai lampu. Nah, di situ saya mikir masih orang tuh maling gitu kan. Saya bilang, keluar mau diramein apa mau baik-baik gitu kan. Nggak ada jawaban sama sekali. Karena gelap, gue juga bingung mau gimana gitu kan. Akhirnya saya dorong pintunya, langsung saya banting-banting tuh balok. Emang nggak ada orang. Kosong. Bahkan pas saya balik lagi, itu orang lari lagi ke belakang, ke arah yang tadi saya masuk. Ke dapur lagi, arah jalannya itu, arah larinya. Gitu. Nah, di situ saya langsung balik badan, udah langsung lari, langsung kasih kunci, udah saya tidur. Baru di pikiran udah mulai udah kayak ini bener apa enggak gitu, apa salah lihat, apa emang ada gitu. Nah, habis itu kan saya udah tuh pulang, tidur gitu. Pas udah tidur biasa aja, hari-hari saya nggak cerita sama siapa-siapa karena menurut saya kayak bener nggak sih gitu kan. Ya udah, pas berikutnya itu saya pulang malam. Pas pulang malam lagi, kerja pulang malam, larut malam, saya nggak bisa tidur. Nah, pas nggak bisa tidur itu saya mau ngapain gitu kan. Ya udahlah, daripada kegiatan sambil nunggu ngantuk gitu kan, saya nyuci di luar tuh, yang di luar, bukan yang tempat nyuci di dalam, di luar. Pas nyuci kayak gitu, ya udah selesai kan. Tapi pas bener-bener udah selesai nyuci, tuh saya ngeliat bayangan. Karena di depan itunya udah tembok kan, tembok pagar gitu, jelas kayak layar gitu kan. Nah, itu ada pantulan dari cahaya lampu jalan itu, bener-bener kalau itu ada orang yang lagi nongkrongin saya di atas gitu, bener-bener lagi nongkrongin saya. Ngeliatin gitu. Ngeliatin saya.
Nah, saya pikir lagi, mau ada maling. Tetap tuh masih mikir orang. Tetap orang. Saya nggak mikirin hal-hal aneh-aneh gitu kan. Nah, akhirnya pas saya itu langsung tuh saya ngambil balok lagi, saya pasang tangga, langsung saya kejar ke atas. Dan itu emang orang larinya nggak ada suara. Nah, pas saya udah naik ke atas, udah di atas genteng, di atas tembok, bukan genteng ya, di tembok itu saya udah, ini dia lari kemana gitu kan. Kalau lari ke sana nggak mungkin, karena di sana ada pagar PT, pabrik gitu kan. Belakang juga pabrik, samping juga nggak mungkin. Oh, jadi kosannya tuh dikelilingi pabrik. Dia mau lari kemana? Nyemplung ke jalan raya, ya kan? Nah di situ saya mau turun, udah tidur biasa lagi. Itu beberapa hari lagi tuh. Terus saya pulang siang. Pas pulang siang itu teman saya datang nyamperin saya. Terus sini gitu kan. Ya apaan? Aku mau ngomong katanya. Mau apaan gitu kan. Terus dia ngomong kayak gini. Oh, gua kemarin pulang malam. Lu belum balik. Gak tahu lu gimana gitu kan. Lu dari mana kemarin? Dia ngomong kayak gitu. Oh, gue bilang, nah, temen gitu kan. Terus kata dia, gue kemarin habis jalan katanya. Terus gue cuci muka tuh ke ini, di situ gitu kan, di luar gitu. Di dalam sumur ada yang bilang, Gus baru pulang. Oh, itu. Nah, gue bilang, masa iya gitu kan? Gue nggak berani katanya, gue mau pindah. Gue ngeri kata dia. Gak mungkin kata gue, mungkin orang yang ngomong gitu kan. Mungkin juga di dalam sumur kedengeran ke lu gitu kan. Jelas banget katanya, emang di situ di pojokan kamar lu sumur doang kan katanya. Ya, gue gak tahu dah, gue bilang gitu kan. Gue nggak mau mikir yang gimana karena emang posisi kamar gue juga kan bener-bener sumur. Sampingnya. Iya. Dan suara sumurnya itu kalau malam itu kedengeran banget, kayak mata airnya itu tlang, bunyinya itu kayak air jatuh dalam banget kayak gitu. Itu kedengeran banget sama saya. Tapi saya nggak, ya udah, karena walaupun saya yang mengalami sebelumnya, tapi saya anggap karena saya tinggal di situ gitu kan, biar nggak nyaman aja semua gitu, ya udah telan aja. Mikir, gitu. Mikir macam-macam. Nggak mau mikir macam-macam, gitu. Ya udah hal biasa. Tapi di kemudian hari juga sama lagi kayak gitu. Ada lagi. Biasa ya, saya muslim. Malam Jumat. Baca gitu kan. Baca Quran gitu kan. Nah, ini masih sore banget loh. Padahal habis maghrib bener. Itu ada kayak, apa ya? Kayak ada suara binatang melata jalan gitu. Kayak gitu. Ini apa? Kayak ular-ular. Ya, iya kayak gitu. Tapi benar-benar kalau menurut di pikiran saya juga ular gitu kan. Tapi benar-benar kayak gimana sih, kayak ular mau matuk kayak gitu, yang kayak di film kayak gitu. Wujudnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena saya membelakangin gitu kan. Tapi beberapa kali saya nengokin juga, ngeliatin setiap saya ngaji, lagi ngaji gitu kan. Dia tuh ini suaranya ada, berhenti, dia berhenti. Oh, jadi kayak gitu. Kayak kita lagi ngaji dia jalan. Nah kayak gitu, kayak gue berhenti, dia berhenti gitu kan. Akhirnya nengok kan. Nah pas saya ngaji terus, saya coba ngaji terus, diterusin ngajinya, dan benar-benar dia itu kayak jebrak gitu. Di pojokan kamar itu yang dekat sumur itu, brak gitu kan. Terus kayak ada suara ya kayak ular di film itu, kayak gimana sih, kayak mau matuk gitu. Tuh. Saya udah di situ. Saya langsung manggil tuh teman saya gitu kan. Tolong, aku bilang itu ada ular di kamar gua gitu kan. Cobalah dilihat gitu kan. Nggak ada kata dia. Oh nggak ada katanya. Orang kamar lu kayak begini doang gitu kan. Emang ada apa? Ya liatin dulu dah gitu kan. Siapa tahu gitu kan. Lah emang nggak ada apa-apa kan di kamarnya itu. Ya akhirnya kita emang nggak ada. Ya udah mungkin kedengaran suara gua doang apa gimana gitu kan. Itu lagi biasa aja. Nggak ada kepikiran lagi kalau mau di mata rantai. Saya kan nggak nanya-nanya ke orang-orang, lu ngalamin hal-hal kayak gini nggak gitu kan. Jadi juga nggak enak ya.
Karena menurut gue kamar mandinya juga, menurut gue kamar mandi itu kayak tempatnya dah. Udah gitu nggak dikasih lampu ya? Gak dikasih lampu, udah gitu. Yang kamar mandi dalam juga sama. Kayaknya dikasih lampunya itu kayak redup, lebih redup dari diskotik kayaknya. Padahal kan katanya nggak boleh ya, kamar mandi tuh kalau bisa kan harus terang ya gitu ya? Iya, dan itu juga kayak apa ya? Kayak walaupun kita bersih-bersih sebersih-bersihnya, lawan main kita itu jorok gitu. Gue kayak mandi di tempat sampah. Jadi kayak menurut gue sih kayaknya di situ emang kita nggak nyaman, tapi ada yang lebih nyaman tinggal di situ gitu. Karena jorok. Mungkin. Nah, pas habis itu kan kesini-sininya itu saya udah mulai biasa-biasa aja, udah yang kayak gitu tuh bukan hal-hal yang nggak walaupun sering ngedenger gitu, tapi kita anggap itu lalu udah dianggap angin lalu lah gitu kan, karena kita tinggal di situ aja gitu kan. Tapi yang paling ini juga suka ada yang tok-tok pintu kalau malam. Oh. Tok, dibuka nggak ada, ya kan. Saya mikirnya apa, mungkin ada tikus, walaupun nggak ada tikus, tapi ada sih beberapa tikus gitu. Mungkin tikus gedor-gedor gitu, maksudnya matuk-matuk apa gimana mau masuk gitu kan. Oh, tetap mikirnya positif. Mikirnya kayak gitu aja, iya. Oh, tikus kali gitu kan. Kita kan nggak ngelihat gitu kan. Nah, berikutnya itu saya itu langsung kayak nanya-nanya gitu kan. Ini kenapa sini pindah gitu kan. Nggak apa-apa, pengen pindah aja gitu kan. Ya udah, akhirnya kan kayaknya emang apa gue doang, apa yang lain juga ngalamin gitu. Nah, ketika gue udah mulai nyaman aja gitu kan, dan itu ini kayak di sana itu yuk mulai lagi gitu. Udah abis tenangnya nih, gue ganggu lagi lo. Ya kayak gitu. Gue itu mulai nggak nyamannya itu pas gue habis pulang malam, cuci muka lagi. Nah, gue ngeliatin kayak di situ ada kolam ikan ya. Yang di kolam ikan itu kayak ada bayangan, tapi siapa gitu kan, nggak jelas. Tapi gue anggap hey gitu kan, tapi nggak ada gitu kan, diem aja gitu kan. Akhirnya saya samperin, mana pas samperin itu kayak kilatan lampu, kayak bara ya, kayak kelereng, kayak apa sih itu, lampu laser ya, kayak gitu. Dia itu tuh kayak gitu, itu kecepatannya itu cepat banget, cepat banget. Pas diliatin kayak gitu, saya pergi lari kan, masuk, apaan tuh gitu kan. Ya karena itu kan di situ gelap gitu kan, posisi lampu di situ nggak, jarang yang terang lah, kecuali di tengah-tengah rumah terang. Nah, akhirnya saya masuk lagi itu. Nah, saya mikir-mikir itu apa gitu kan, tapi nggak ada jawaban. Ya udah, itu kan pertanyaan sendiri aja gitu kan. Karena kalau nanya ke teman-teman yang lain juga takutnya malah mereka tambah parno gitu. Ya akhirnya kan saya diem aja. Udah nyaman lagi saya, udahlah gitu kan. Berikutnya lagi, ini kalau mata rantainya beberapa kali itu kalau saya perhatiin situasinya selalu sama. Nah, pas waktu itu saya pikir saya di kamar itu banyak orang gitu, maksudnya orang-orang ada di dalam, karena akhirnya saya ya biasa aja di dalam gitu kan. Nah, pas saya keluar itu tiba-tiba lampu mati. Keluar kamar? Enggak, saya baru mau masuk ke kamar gitu kan, tiba-tiba lampu mati. Plek. Nah, kan bentuknya itu di sini kamar gitu kan, kayak ngebentuk gang gitu. Ada pada depan gitu. Nah, di situ itu ternyata ada ya, kilatan itu muncul lagi gitu kan. Nah, kilatan ini muncul lagi karena gue nggak mungkin lari ke belakang gitu kan, karena ke belakang itu lebih banyak bangku, ada perabotan kayak gitu kan, ngerinya kenapa. Ya akhirnya saya, walaupun saya takut, saya lawan tuh. Dalam arti dilawan itu saya harus lari ke sana, ke depan gitu, nggak ke belakang gitu. Ya udah, saya lawan, nabrak bangku, nabrak meja gitu kan, yang penting itu keluar. Tapi dia itu tetap ada di depan saya. Ada di depan saya dia itu tetap. Pas di depan saya, akhirnya saya perhatiin terus, walaupun nggak merhatiin, akhirnya saya keluar. Pas saya keluar, lampu nyala.
keluar rumah nih. Pas keluar rumah itu nyala si lampu itu. Akhirnya saya ngomong tuh sama orang yang di depan situ, kan depannya warung. Ngomong, bang, tadi lihat ini nggak? Apaan? Lu aneh katanya gitu. Nggak ada apa-apa, orang mati lampu kan sebentar. Iya, gue bilang gitu kan. Emang kenapa gitu kan? Enggak, lu lihat nggak ada ini gitu kan? Ada kayak senter loncat-loncat. Nggak ada kata dia. Lampu mati lampu bentar kok katanya gitu kan. Kan lu keluar langsung nyala. Iya. Nah, kalau diperhatiin, nih, dia kan nunjukin hal kayak gitu nggak sekali, berkali-kali, dan kondisinya itu selalu sama di saat lo sendiri. Oh, jadi gangguan lampu-lampu itu kalau lo lagi sendirian di rumah, di kosan gitu. Di kosan sendirian, dia langsung nongol. Makanya gue kan selalu mikir kalau di kosan itu selalu ada orang gitu, dan ternyata nggak selalu ada gitu. Orang nih, gue aja yang pas waktu itu temen gue keluar gitu kan jam 9:30, mau kemana gitu kan, beli nasi goreng. Ya udah, gue biasa aja kan. Nah temen gue mungkin udah nyampe keluar kali ya, lampu mati. Itu untuk berapa kalinya gitu kan. Akhirnya gue mikir tuh langsung, tak, ini mau nongol sebelah mana nih gitu kan. Oh, udah pede nih, pasti nongol nih gitu ya. Ini bakal nongol sebelah mana? Di pojokan kayak kamar belakang gitu, deket toilet itu kayaknya muncul di situ lagi. Dok, bilang, gue bilang, gue lari kemana lagi nih, nggak mungkin lagi ke belakang, gue harus ke depan lagi kan. Nah, kalau posisinya itu, kalau gue lari, dia juga udah lebih dulu gitu. Jaraknya itu kisaran 3 meteran gitu. Dia itu selalu mendahului gitu. Kalau mau gue kejar juga dia tetap aja kayak gue lari lebih dulu gitu. Nah, yang menurut gue sih kayak ada uniknya juga sih. Dia itu kalau mau keluar kamar itu, dia itu loncatnya itu antara pintu sama tong sampah. Kalau gue perhatiin, tak, cukup cepat. Nggak tahu per detiknya berapa gitu. Dan itu pasti kalau diperhatiin banget, kayaknya keluarnya itu emang ke tempat sampah. Tujuan tempat sampah. Gue nggak ngerti ya. Akhirnya kan gue udah beberapa kali ngalamin hal kayak gitu, ya gue ngomong ke yang punya rumah. Nah, karena emang kan di situ kan nggak ada yang bisa diajak ngomong ya, karena lu bikin apa sih, kagak ada apa-apa, kayaknya lu rame banget gitu, mati lampu rame gitu kan. Nah, ini gue ngerasa nggak enak juga cerita kayak gini, berarti mereka itu nggak tahu gitu. Akhirnya gue bilang, ini ada nih bapak-bapak satu gitu kan, yang pernah nanyain gue dulu gitu kan, kemarin gitu. Iya, yang kos di situ juga. Akhirnya gue nanya kan, Pak mau tanya, gue bilang, Bapak suka ngelihat ini enggak gitu kan, kayak batu. Nah, dia itu kayak ngeliatin mata gue aja. Nah, gue nanya kan, kenapa Pak gitu kan? Enggak, katanya. Kamu lihatnya di mana? Di dalam. Nah, kalau saya lagi sendiri mati lampu Pak, dia nongol, bilang gitu. Tapi kalau ada orang di dalam itu nggak mati lampu, dia nggak nongol. Itu di mana nongolnya? Ya tergantung saya ada di mana dia nampakinnya gitu kan. Pernah di sini, gue bilang pojokan sini pernah, pojokan situ pernah, saya bilang di belakang pernah, ngomong kayak gitu kan. Dia manggut-manggut aja. Dia tapi kayak ngeliatin mata gue gimana gitu, kayak gitu. Nah, gue udah cerita kayak gitu, kayaknya dia doang yang mau denger cerita. Gitu kan, ada masukan gitu. Berarti gue nggak sendiri gitu kan. Nah di situ tuh mulai, ya udahlah, gue udah cerita, udah ada yang mau dengerin, gue mulai relax, mulai nyaman lagi kan. Udah mulai kayak, kalau ini gue suka kalau masuk gitu, pulang kerja gitu, suka rada-rada teriak, woi gitu kan. Ada orang nggak? Kalau gue sendirian, gue mending balik lagi dah gitu kan. Nah itu pas abis kejadian kayak gitu, terus ada datang tuh kayaknya orang-orang yang udah lama di situ gitu kan, ada bapak-bapak lagi, nggak lebih tua dari ini sih, yang tinggal di situ, datang ke kamar gua, ngobrol, bilang, ada apaan Pak? Tumben-tumbenan gua nggak pernah punya teman tua itu gitu kan. Akhirnya masih bapak ini cerita kalau
eh, itu yang sering gue lihat itu ada yang punya. Nah di situ antara ngerti dan gak ngerti gue ngejelasin terus gimana gitu kan, kamu lihatnya di mana gitu kan, sana oh kalau ini tuh punya orang gitu, punya orang yang pernah tinggal di sini, nggak tahu katanya udah nggak diurus lagi, dia lagi nyari buat ini, buat yang diikutin ya gitu. Nyari tuan baru Ya gitu. kayak nyari tuannya gitu, mau ngikut siapa gitu. Kamu katanya kalau nampakinnya ke kamu berarti kamu gitu. Wah gue bilang gitu kan, kan gue nungguin kayak gituan, kalaupun gue nangkep kan gue istilahnya gue kejar juga dia perginya kemana. Si bapak itu ya udah. Nah posisinya kebetulan waktu itu banjir, itu yang nggak pernah banjir tiba-tiba banjir loh, kata orang di situ juga, di sini nggak pernah banjir loh katanya, tapi tiba-tiba banjir gitu kan. Nah pas kesempatan banjir ini gue mendingan keluar dah gitu kan, pengen pindah aja dah gitu kan, nggak nyaman gitu kan. Nah banjir surut, orang-orang kan rapi-rapi, gue nggak, gue ambilin baju barang-barang gue mendingan cabut dah. Nah pas cabut itu si bapak-bapak itu narik tangan gue, nungguin dia di ruang tamu gitu. Mau kemana, mau pindah gitu kan, jangan dulu katanya, ambil dulu gitu. Ya cara ngambilnya gimana kan nggak tahu gue kan nggak pernah mikir, walaupun udah tahu dia nyari tuannya, karena gue juga nggak minat gitu kan, udah bodo amat gue mau pergi gitu kan. Nah akhirnya si bapak itu tetap ngomong, ya udah gini dah gitu kata dia, kamu ngelihatnya di mana, di tong sampah, saya bilang gitu kan. Ya udah ambil tanahnya di situ. Nah gue baru ngeh tuh, dan ternyata dia loncat-loncat itu dari situ ke tempat sampah. Di tempat sampah itu doang yang ternyata memang ada tanahnya, kalau yang lainnya udah kayak semacam coran. Di situ doang yang ada tanahnya. Kata dia ambil tanah itu, nanti saya kasih uang. Jadi gitu. Kenapa bukan dia aja yang ngambil? Karena dia mintanya sama gue. Oh. Dia mintanya sama gue. Jadi dia tetap kalau tanah itu yang ngambil, tangan gue bukan tangan dia. Oh jadi maksudnya yang ngambil tanah itu orang yang ngelihat gitu kali ya? Nanti kata dia sih mau dibawa kemana gitu tanah itu, apa mau diapain, gue nggak peduli dah, gue bodo-bodo amat. Udah itu gue pergi kan. Nah akhirnya gue pergi, gue pindah kos. Nah pindah kosan ini lagi satu rumah, rame kan, cuma berapa kamar doang, tapi hasilnya sama aja. Set, serem juga. Iya. Apa sebenarnya hidup lo bang? Ya ini ceritanya kayak gini, emang dia yang kamar 1, 2, 3 kan. Nah yang satu ini kan satu kamar, saya nggak tahu nih kalau yang ini ceritanya sih sebenarnya yang kamar 1, 2 itu sendiri-sendiri ya, 3, 4 itu ada saya sama teman saya gitu kan. Jadi berdua, satu kamar berdua. Nah kalau gue doang berdua gitu kan, yang lainnya sendiri semua. Nah pas tidur di situ kan ya sama, di awal-awal biasa aja. Nah kalau ini konfliknya 3, gue kagak ngerti dan ceritanya dari mana ya. Jadi pas pindah kontrakan situ itu ya biasa, seperti biasa, nyaman karena itu kayak di komplek gitu kan. Pas itu pindah ke kosan itu, gue ngerasa nyaman aja sebenarnya, nggak ada hal-hal yang aneh-aneh banget gitu, biasa aja kayak rumah pada umumnya, kayak nggak ada aura-aura negatif kayak gitu. Menurut gue aja yang ngerasa nyaman banget gitu kan. Karena kan yang ininya kan suka apa sih, yang tidur di kamar 1, 2 ini kan orangnya non muslim gitu kan. Kita juga welcome, setiap hari Minggu dia ada kegiatan, kita welcome sah-sah aja, walaupun kita nggak pernah mengadakan kegiatan Islami gitu di itu gitu kan, tapi dia selalu ada kegiatan itu, kita baik-baik aja gitu, nggak pernah ada ya toleransi lah gitu kan. Mau nanti kalau
udahan ya kita bantu beres-beres kayak gitu. Tapi pas ini ya gue nggak tahu nih, ini kejadian dari diri gue sendiri kan. Nah pas itu ada acara tuh kumpul-kumpul kayak semacam reuni gitu kan. Kita teman-teman dari kampung datang, yang merantau, teman-teman kampung yang dulu satu sekolahan datang kumpul di situ. Nah gue tidur di situ tuh. Pas gue tidur, gue nggak tahu ya yang namanya rep-rep ya. Nah gue dicekek abis. Gue itu ngalamin yang pertama banget itu, gue dicekek abis itu. Yang cekek? Bener-bener itu kayak emang menurut gue sih kuntilanak karena emang dia rambutnya panjang gitu kan. Oh sempat ngelihat wujudnya juga. Iya. Ngapain lu di sini? Ngapain lu di sini? Gue diinjak bener-bener kayak mau mati tau. Gue bilang ini orang gak ada yang mau nolongin gue ya. Bener-bener kayak udah gak bisa napas itu. Nggak bisa napas. Akhirnya ada yang nolongin tuh, temen gue negor gitu kan, makan gitu kan. Terus gue makan, astagfirullahaladzim, gue istighfar, terus gue langsung gue diem aja tuh. Ini kayak bener-bener nyata, tapi gue emang bener kayak mau matinya beneran gitu. Tapi pas gue hidup udah kayak itu mimpi apa kayak mau mati gitu. Bener-bener gue soalnya cekeknya bener-bener gak bisa napas. Ini loh dipakai dengkul dia loh. Gue rambut gue udah, muka gue udah ketutupan rambut dia. Tapi gue udah digejek gitu pakai dengkul dia. Ngapain lu di sini? Ngapain tidur di sini? Ngapain tidur di sini? Wah, gue bilang menurut nggak tahu ya. Katanya memang nggak boleh tidur dekat pintu kan. Tapi gue tidur di situ karena rame kan. Di kamar juga rame. Gue bingung mau tidur di mana. Gue tidur di ruang tamu dekat pintu. Yang katanya itu nggak boleh. Nah, gue bengong aja tuh. Pas bengong kayak gitu, gue bengong mulut, temen gue nanya, lu kenapa tidur? Kalau masih sakit, kalau lu sakit mendingan tidur di kamar aja sih. Itu kata temen gue yang kos bareng. Udah, kayaknya gue cerita tuh sama temen gue. Gue bingung kata gue di sini kemarin dicekek gitu kan. Sama apa? Sama kuntilanak pas lagi enak-enak ngobrol gitu kan. Nah, itu gue ngomong kan, memang si kuntilanak itu lu ngapain di sini gitu kan. Gue disuruh ngapain ya katanya, gue disuruh nyari pohon jeruk. Si Kunti itu minta pohon jeruk. Gue bingung, pohon jeruk di depan kata dia gitu kan. Gue nggak tahu dia, yang jelas dia pohon jeruk aja di depan. Suruh ngapain gue nggak, karena gue juga nyesek banget gak kedengeran lah gitu. Nah akhirnya gue cerita sama temen gue masalah kayak gitu. Dia kayak matanya itu melotot ke gue gitu. Serius lu itu gitu kan ngalamin? Iya, gue bilang itu ngalamin. Rambutnya kayak gimana? Panjang, ngomongnya bindeng, gue bilang. Udah ngomongnya nggak jelas banget, bindeng kayak orang sumbing. Tuh, udah ngomongnya nggak jelas banget. Nah teman gue itu punya sambil melotot, masa iya sih kata dia gitu kan? Kata gue masa iya kenapa? Ini kan cerita gue, emang iya yang gue alamin kayak gini. Enggak kata dia. Masa iya ceritanya sama gue? Oh, dia ngalamin juga. Dia ngalamin juga dan ternyata dia nggak sekali. Jadi dia ngalaminnya sekali. Nah, pas dia ngalaminnya sekali, dia itu tidur, gitu kan. Pas tidur itu mimpi, gitu kan. Dia itu mimpinya itu bener-bener diaduin sama si apa sih kayak kuntilanak ini, ngaduin dia punya algojo. Suruh tarung sama sama teman gua, dan teman gua itu udah ketakutan banget kan. Nah teman gua udah ketakutan kayak gitu, kenal gojonya tinggi banget kan. Nah si Kunti ini ngomong sama temen gue itu, gue kasih tahu untuk membunuh dia gitu kan, tapi lu janji gitu. Janji apa katanya? Janji lo masang apa ya, kayak masang di pohon jeruk gitu kan. Terus apalagi gitu kan kata temen gue, pohon jeruk. Terus dia ngomongnya pohon jeruk. Tapi emang di dekat rumah itu ada pohon jeruk? Nggak ada. Nah akhirnya kan ini kasih itu, ya udah nanti gue bacain gitu kan, doa, ntar gue doain gitu kan. Ya udah gitu kan. Akhirnya itu tuh dikasih apa? Dikasih bangun. Akhirnya nanti gue kasih doa gitu kan kata temen gue itu. Ya udah akhirnya dikasih tahu
lu ambil aja pedang yang di pinggang dia, lu tebas langsung ke kepalanya, udah katanya. Pas dia mau nyerang lu ambil tuh pedang dia, lu tebas kepalanya. Siapa yang ngasih tahu? Kunti itunya ngasih tahu ke teman gue. Nah akhirnya iya teman gue itu ngambil pedang. Gue bingung maksudnya temen lu itu dikasih tahu sama Kunti. Dan itu kan kayak mimpi gitu. Iya. Temen lu dikasih tahu sama Kunti, lu ambil pedang. Maksudnya pedangnya siapa? Pedang yang ada di Algojo itu. Oh. Lu ambil, langsung lu belah aja palanya. Oh, maksudnya pala si Algojo itu karena langsung. tadi mau tarungnya dia berdua. Udah bener-bener lagi tarung, Oh. dia lagi tarung. Oh jadi dia kayak diajarin lah sama si Kunti ini. Dikasih tahu karena iya. Tapi kan ada syaratnya. Gua kasih tahu kalau lu mau bunuh dia gitu, tapi ngomongnya bindeng. Akhirnya iya, dan teman gua kan setuju kan. Oke, gua iniin, gua kasih ya. Nah, pas udah dikasih ditebas tuh sama temen gue, pas temen gue itu akhirnya temen gue kan ngikutin kata si Kunti ini, dia ngambil pedangnya langsung ditebas tuh kepalanya. Selesai, temen gue bangun. Nah temen gue bangun, minum, cuma ke kamar mandi, balik lagi, tidur lagi. Mau tahu apaan? Mimpinya dilanjutin, datang lagi, ditagih. Ih, serem mimpi bersambung. Iya, mana janjinya? Katanya mau doain, gitu. Oh jadi tadi dia kasih bangun itu maksudnya lu doain gue gitu kan? Iya, karena teman gue tuh ngomong, ya udah, nah, kalau Algojo udah mati, gue doain. Nah teman gue enggak, bangun tidur, minum, kencing, kamar, balik lagi, langsung tidur lagi, nyusul, datang lagi, dikasih Algojo lagi. Itu ya akhirnya teman gue itu kayak gitu. Bener-bener teman gue itu bukannya ini lagi ya, karena emang bener-bener dia juga kayak menyadari gitu, kayak oh iya tadi gue bohong gitu, maksudnya enggak ngedoain gitu kan, pikir gue itu mimpi, kenapa bisa nyambung lagi gitu, ini lagi datang. Nah akhirnya teman gue bener-bener bangun, bukan ini lagi ya, tapi sholat. Dia itu langsung sholat, udah. Itu ngalaminnya sebelum kos bareng. Kalau dia ngalaminnya sebelum kos bareng. Dia sama temannya. Dia ngalamin duluan. Ngalamin duluan. Kalau gue kayaknya yang terakhir. Nah, akhirnya kan kita ngomong tuh, bukan bertiga, ngomong berdua kan. Kita penasaran nih, kalau itu kan yang kamar berdua itu kan non muslim ya. Maksudnya kita mau nanya juga nggak enak. Nah, teman gue ngomong lagi, kayaknya si N itu pernah deh gitu kan, dia itu matokin apa gitu, bawa buntelan pas dia pulang dari kampung. Si N itu siapa? Temen gue. Oh yang satu lagi, kan kalian bertiga ya, yang satu lagi. Nah si N ini, temen gue pernah ngomong, si N pernah pulang dari kampung, terus dia itu kayak bawa buntelan apa gitu, dan dia itu maku apa gitu deket tong sampah. Kita tanya, kata dia gitu kan. Kita tanya juga ke si N ini, ngobrol gitu kan. Iya katanya, gue disuruh bawa ini, bawa apa ya, kayak semacam sesuatu lah, gue nggak ngerti. Kalau gue juga nggak jelas karena ngomongnya kan bindeng gitu kan. Kalau ke teman gue kan minta doa, kalau ke gue juga minta pohon jeruk mulu, gue nggak tahu pohon jeruknya di mana kan. Akhirnya kalau teman gue itu masang sesuatu kayak buntelan kecil gitu, kayak ada apanya gitu di kertas itu gitu kan, dipaku di tong sampah. Karena dia minta itu, kata dia gitu, dia juga ngalamin melalui mimpi gitu. Tiga-tiganya sama dengan makhluk astral yang sama. Yang sama itu juga. Itu juga. Cuma permintaannya ke masing-masing orang berbeda. Cuma gue nggak tahu, kalau ke gue kan gue nggak jelas karena gue juga sibuk waktu itu kan ngecek gitu kan. Ya udah akhirnya temen gue itu yang itu emang udah, kalau dia sih pas diganggu kayak gitu, kayak menurut gue sih dia agak kolot juga orangnya ya, pikirannya agak kolot. Jadi dia langsung pulang kampung langsung. Kalau dia memantek di situ. Pokoknya dia disuruh apa langsung dikerjain. Gak kayak kita ngolor. Kita kan buru-buru amat, maksudnya maaf ya. Kalau kita agak-agak
rajin sholatnya lah gitu kan. Masuk gua kalah sama setan kasarannya gitu ya. Ya bisa enggak sih, maksudnya menurut kita punya kepercayaan, maksudnya ya itu kan mungkin hanya sebatas pemikiran kita, apa kan kita itu udah emang ada yang kayak begitu gitu kan, cuma apa iya gitu kan, tapi setelah diremukan kayak begini sih tetap aja pemikiran kita pada ya udah gitu, mungkin itu hanya mimpi dan kebetulan aja sama gitu. Tapi pas dia ngomong kayak begitu, kayak ya udah gimana ya, akhirnya kita memang berangkat bareng di situ. Berangkat bareng itu bukan berangkat ke mana gitu kan, maksudnya yuk kita cari tahu apa bener di depan rumah ini ada pohon jeruk. Setahu saya nggak ada, karena memang nggak ada kan tong sampah segala macem. Hanya kita kan nyari kan di situ, kita remukan. Nah, gue ngomong ke mereka, ya udah kita cari orang yang paling lama tinggal di sini, komplek ini. Karena kebanyakan kan orang-orang baru udah pendatang gitu kan. Karena gue nanya juga sebelah iseng-iseng, Pak emang di sini ada pohon jeruk ya? Nggak ada gitu kan, berarti baru. Nah, akhirnya gue nanya, nah ada tuh bapak-bapak, kau udah lama ya tinggal di sini? Oh iya, udah lama katanya gitu kan. Kau mau nanya, emang kalau di rumah ini, kebetulan rumahnya itu perapatan, bener-bener strategis. Rumah yang ini, rumah yang di kosin ini. Nah ini nanya, emang di situ ada pohon jeruk? Ada katanya. Pohon jeruknya sebelah mana? Itu yang jadi tong sampah. Oh. Yang jadi tong sampah itu pohon jeruk. Nah sekarang ditanaminnya pohon jambu yang dekat pintu itu. Kayak gitu. Emang dulunya pohon jeruknya kenapa Pak? Kata dia, nggak apa-apa sih, katanya dulu agak-agak angker gitu pohon jeruknya itu, makanya ditebang. Kayak gitu. Dibikin tempat sampah. Nah mungkin dia kehilangan tempat. Akhirnya gitu dia nyari-nyari orang, kita yang ada tinggal di situ tuh. Ya akhirnya kayak oh cuma udah gitu, kita ini aja gitu kan, maksudnya udah kalau saya sih ya udah baca Fatihah gitu ya, maaf ya, maksudnya ya udah kalau memang dulu itu rumah lu gitu kan, sekarang udah jadi tempat sampah, udah gitu kan banyak juga pohon-pohon, nggak pohon jeruk aja. Apa dia seneng rumah yang mungil apa gimana gue nggak tahu. Nah di situ kata temen gue, kalau temen gue udah terlanjur, tapi karena temen gue udah lama gitu kan, makunya itu udah nggak ada juga. Tapi temen gue semenjak maku itu nggak pernah digangguin. Oh berarti beneran ya disuruh lu bikin ini? Nurut. Iya yang nurut. Dia nggak digangguin lagi. Kebetulan kami berdua kurang jinak. Oh tapi pas udah, kalau dia kan satu nggak digangguin lagi nih, lu berdua itu masih digangguin? Enggak, kita tetap kalau setiap sholat gitu kan, tetap kita kirim. Enggak diganggu, tetap kita kirim ya sesuai keyakinan kita aja. Iya, soalnya kan tadi juga dia sama yang satu minta doa gitu, doain. Iya, ya saya juga udah sekarang paling nggak jelas itu omongannya ke saya. Karena dia tuh ngomong udah bindeng, nggak jelas banget, rambutnya itu bener-bener nggak kelihatan mukanya mah, rambut semua itu nyekeknya itu Masya Allah. Berarti nggak kelihatan cantik atau enggaknya? Kurang tahu, rambutnya doang, cuma udah bener-bener nyekek itu kayak asli tuh. Paling horor kalau kata saya, kalau emang itu rep-rep kayak rep-rep ya. Rep-repan ya. Menurut gue itu rep-rep yang paling horor. Bener nyata banget. Masa mimpi tapi kayak nyata. Iya gitu. Nyekeknya itu bener-bener berasa. Ini bukan berasa lagi, udah kayak mau mati, bingung tuh. Tapi ya setelah cerita kayak gitu kita udah kita gimana nih gitu kan. Ya udah kita gini aja, kalau memang kita mau keluar dari sini udah kapan gitu kan. Akhirnya kan kata teman saya yang agak kolot itu ngomong, ya udah kalau pindah kontrakan sama pindahan rumah harus sama nggak sih? Ya kalau kita kan alam ya udah pindah aja, niat kita kan pindah. Itu bukan rumah ini, orang kontrak mah di mana aja gitu kan. Ya akhirnya kalau kita mau pindah, kalau dia mah enggak. Akhirnya ya karena kejadiannya itu udah kayak gitu, yuk kita pindah aja. Orang juga itu maksudnya kayaknya orang yang tinggal di situ yang beda keyakinan itu juga kayaknya bukan pengennya sih, kayaknya dia juga pengen kalau yang satu rumah itu enak kali ya. Kalau ini gitu, maksudnya
ya juga ada yang mau masuk gitu, ya udah, bukannya kita sih nggak ada strike, nggak ada apa, kita alhamdulillah rukun damai banget dah. Walaupun Bertiga pindah tuh akhirnya. pindah bertiga, walaupun kita akhirnya berpencar, gue tetap sama teman gue yang satu tetap beda. Itu dia cerita dari Bang Agus yang tinggal di kos-kosan atau kontrakan. 2 kali doi pindah, 2 kali diteror dan diganggu. Bahkan yang terakhir sampai dicekek sama Miss Kunti. Sikapi cerita ini dengan bijak, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Gue Rika, Saya Agus. Kota Mistis undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.